Kucing merupakan hewan peliharaan yang menjadi favorit banyak orang. Mereka manis, menggemaskan dan si lucu berbulu tersebut selalu berbagi tempat tidur bersama si pemilik. Mereka pun suka bertingkah lucu dan aneh hingga membuat pemiliknya gak kuasa untuk menggendongnya. Tapi dalam budaya masyarakat, ternyata masih banyak informasi salah yang beredar mengenai kucing. Kira-kira apa saja? Warna bulu dikaitkan dengan sifat-sifat kepribadian. Ada yang bilang, jika kamu ingin memiliki kucing yang setia, carilah kucing berwarna oranye. Dan jika kamu ingin memiliki kucing yang misterius dan menakutkan, carilah kucing hitam. Kita mungkin mempercayainya, bahwa warna-warna tertentu dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian tertentu. Para peneliti di UC Berkeley melihat mitos itu dan gak menemukan bukti yang mendukung teori tersebut. Namun, yang mereka temukan adalah keyakinan kuat yang tertanam dalam kesadaran kolektif. Sehingga kucing berwarna terang dianggap lebih ramah. Sehingga jenis itu lebih sering diadopsi. Namun faktanya gak semua kucing berbulu terang memiliki sifat yang kalem. Kamu bisa membuktikannya sendiri dengan memperhatikan kepribadian kucingmu. Ingat, jangan menjadi rasis terhadap kucing. Mitos bahwa kucing pada dasarnya itu solider. Mungkin kamu sudah sering melihat ketika kucing terlihat sangat pelit dengan temannya sendiri ketika diberi makanan. Namun para peneliti mengamati bagaimana kucing berinteraksi satu sama lain. Mereka menemukan bahwa kucing adalah makhluk sosial. Kucing memang terlihat bisa bertahan hidup sendirian, karena mereka selalu berburu sendirian. Tetapi ketika mereka berkumpul dalam kelompok, ternyata mereka membentuk hubungan erat. Loh, gak hanya berkumpul, mereka berbagi tanggung jawab, bekerja sama dalam memelihara dan bahkan merawat anak kucing satu sama lain. Dan mereka bahkan memiliki sahabat. Kucing yang tergabung dalam koloni liar biasanya berpasangan dan nongkrong bersama, menghabiskan banyak waktu untuk saling merawat dan saling menyapa dengan menempelkan hidung mereka. Diperkirakan bahwa semua perawatan itu bukan hanya untuk membersihkan diri, tetapi juga cara mereka untuk menyatukan aroma semua kucing menjadi bau koloni yang mengidentifikasi setiap individu sebagai bagian dari kelompok, seperti cewek-cewek yang bertukar pakaian dengan sahabatnya. Kucing mengandalkan kakinya yang kuat ketika melompat. Kucing mungkin mendarat menggunakan kaki mereka sesering yang kita lihat. Tetapi faktanya gak selalu begitu. Mereka bisa melakukannya karena ketika mereka melompat, rasa keseimbangan mereka sejajar dengan bagian depan tubuhnya. Sementara tulang belakangnya beraksi dan secara refleks menyelaraskan bagian belakang untuk pendaratan yang aman dan sempurna. Meskipun itu refleks, mereka masih butuh waktu untuk melakukannya. Kamu pasti pernah melihat secara langsung atau di video ketika kucing jatuh ketika melompat dari ketinggian rendah. Nah, mereka biasanya gak memiliki perhitungan. Dan bahkan jika mereka mendarat dengan kaki mereka, mereka gak selalu bebas dari insiden tanpa cedera. Jika mereka jatuh dari ketinggian yang lumayan dan kaki mereka gak bisa menumpunya, maka bisa mengakibatkan hal yang mengerikan seperti patah tulang, trauma internal, dan bahkan kerusakan otak. Sekarang kita tahu bahwa kucing pun gak sempurna yang kita bayangkan. Mitos yang menyatakan bahwa semua kucing liar sama. Kucing liar sering dianggap sebagai pengganggu, karena mereka suka mencuri makanan di dapur setiap orang yang pintu rumahnya terbuka dan suka merobohkan tong sampah untuk mencari secercah sisa makanan. Tapi sebetulnya, setiap kucing liar itu berbeda-beda dan inilah sebabnya. Kucing-kucing liar yang dilahirkan dan dibesarkan di jalan, cenderung gak pernah memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Mereka biasanya takut pada manusia. Dan kucing liar akan sensitif jika didekati manusia. Mereka gak memiliki sosialisasi. Namun ada kucing liar yang di sisi lain adalah kucing peliharaan yang gak memiliki keadilan. Mereka mengenal orang. Dan mereka tahu kalau manusia bisa bersikap baik padanya. Mereka mungkin sudah pernah mendapatkan sosialisasi. Mereka mungkin agak sedikit takut.
Tetapi manusia masih bisa mendapatkan kepercayaan mereka dan membuat mereka bisa dipelihara. Biasanya kucing liar jenis ini pernah dipelihara manusia hanya saja ditendang kembali karena sifat mereka yang selalu mencuri makanan, atau karena alasan lain. Semua kucing berbulu putih itu tuli dan bermata biru. Banyak yang percaya kalau kemungkinan kucing putih dengan mata yang gak biru memiliki peluang sekitar 20% untuk menjadi tuli. Kucing putih dengan satu mata biru memiliki risiko sekitar 40%. Dan dua mata biru memiliki antara 65 dan 85%. Namun belum ada penelitian tentang hal ini. Banyak yang menganggap bahwa kucing dengan mata biru cenderung tuli di sisi yang sama. Tapi jujur saja, kita bahkan gak tahu apakah mereka tuli atau tidak. Karena hampir semua kucing gak pernah menengok atau menghampiri ketika kita panggil. Wanita hamil harus menghindari kucing. Hal satu ini hanya sebagian benar. Karena kemungkinan kecil tertular toksoplasmosis melalui kontak dengan kotoran kucing. Ibu hamil perlu menghindari kucing. Kotoran kucing dapat menularkan penyakit zoonosis, penyakit pada binatang yang dapat ditularkan kepada manusia. Untuk itu, Haris menyarankan bagi ibu hamil memiliki orang lain di rumah yang mengelola kotak pasir kucing. Jika ini tidak mungkin, wanita hamil harus mengenakan sarung tangan untuk perlindungan kapan saja. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, kucing yang hanya berada di dalam ruangan tidak mungkin terinfeksi parasit ini, terutama jika tidak berburu hewan pengerat seperti tikus. Kucing dipercaya punya 9 nyawa. Anggapan ini muncul karena kucing bisa selamat bahkan saat terjatuh dari ketinggian. Faktanya, seperti makhluk hidup lainnya kucing hanya punya 1 nyawa. Hanya saja, kucing memang makhluk yang gesit, lincah, dan mandiri sehingga bisa bertahan di situasi bahaya. Kucing adalah hewan nokturnal ketika kucing suka berkeliaran setelah gelap dan tidur siang hampir sepanjang hari. Tidak heran banyak orang sering berpikir kucing adalah hewan nokturnal atau beraktivitas pada malam hari. Beberapa kucing menunjukkan jumlah aktivitas lebih tinggi pada malam hari. Tetapi secara teknis dianggap krepuskular, yang berarti aktivitas puncak mereka terjadi saat fajar dan senja. Hanya karena kucing dijinakkan di dalam ruangan tidak berarti naluri alami mereka hilang. Tidur pada siang hari adalah cara kucing menghemat energi untuk berburu dan bermain. Alergi kucing disebabkan bulunya. Sebanyak 1 dari 5 orang dewasa di seluruh dunia adalah sensitif terhadap alergen kucing yang dapat menghentikan mereka untuk mengadopsi. Banyak orang berpikir bahwa bulu kucing adalah masalahnya. Tetapi sebenarnya alergen utama kucing yang disebut VLD1, protein yang diproduksi kucing secara alami dalam air liur mereka, imbuhnya. Protein itu diproduksi semua kucing tanpa memandang ras, usia, jenis kelamin, berat badan atau panjang bulu. Saat merawat kucing, VLD1 dapat masuk ke rambut dan kulit melalui air liur, yang akhirnya masuk ke lingkungan Anda.